kembali kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh ada, kami percaya semua karena tuntunan Tuhan dan anugerah Tuhan semakin berkat. Biarlah hari ini Tuhan urapi setiap jemaat yang hadir, urapan yang baru turun atas mereka, memberkati menyertai kehidupan mereka, sehingga pagi hari ini ada kekuatan yang baru mengalir, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan dari Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga pagi hari ini kami semua dikuatkan oleh Tuhan, kami semua dihibur oleh Tuhan lewat firman. Bapa di surga, biarlah Engkau melawat kami semua dengan kekuatan sayap-Mu, biarlah Engkau memahkotai kami semua dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga pagi ini kami semua diurapi Tuhan. Segala pikiran yang melayang-layang, hati yang tidak fokus, hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan usir, Tuhan keluarkan dari pikiran kami, pergi dari ruangan ini, agar kami semua hanya fokus kepada firman. Terima kasih, hamba menyerahkan waktu yang ada dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada haleluya? Ada haleluya? Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Saya kira ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita semua. Tapi mari sama-sama kita mau belajar supaya kita lebih banyak tahu tentang apa kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, mari kita buka firman Tuhan di dalam Ayub pasal 1 ayat 9. Ayub pasal 1 ayat 9. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, katakan amin. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Begini bunyi firman Allah, Ayub pasal 1 ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Saya ulangi. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pagi hari ini saya memberi tema nats pembacaan kita adalah sekalipun tidak memperoleh apa-apa, kita tetap percaya kepada Tuhan. Ayat ini menggambarkan kepada kita semua bahwa tentunya kita tidak berharap seperti ayat ini. Orang akan semua berharap bahwa ketika ikut Tuhan, ketika datang kepada Tuhan, maka hidupnya diberkati, pergumulannya dijawab, sakit penyakitnya disembuhkan, berkat-berkat yang tercurah bagi kehidupan saudara dan saya. Semua orang di luar sana, bahkan kita semua, termasuk saya, mengharapkan ketika kita mengikuti Tuhan, kita menginginkan supaya semua situasi itu mendukung kita, bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang indah yang kita pelajari pagi hari ini, karena memang ini merupakan sebuah contoh yang ada di dalam firman Tuhan, bahwa tidak selamanya mengikuti Tuhan itu harus semua terpenuhi. Seolah-olah tidak terpenuhi, saudaraku yang terkasih. Ayat 9 ini iblis mencoba mengelubui Allah dengan mengatakan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub bisa takut atau Ayub masih bisa setia kepada Allah? Nanti kita akan melihat apa dasar-dasarnya, apa komitmennya, apa pendiriannya Ayub kepada Allah, sehingga ayat ini akan menjawab semua di dalam ayat-ayat berikutnya, bahwa Ayub menjadi suri teladan bagi kita dan menjadi satu acuan bagaimana kita bisa melihat satu kehendak Allah dalam hidup kita.
Tuhan ingin maunya semua tercamam. Ekonominya mapan, bisnisnya lancar. Kehidupannya serba ada. Iblis mencoba ingin mau membuat satu konfrontir dengan Allah bahwa kalau seandainya aku mengganggu Ayub dan pada akhirnya Ayub bisa mendapatkan dari aku iblis, apakah dia masih percaya kepada Allah? Kira-kira begitu bahasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini menjadi perenungan yang mendalam bagi saudara dan saya. Bagaimana kita membawa hidup kita kepada Tuhan? Apakah dengan tidak memperoleh apa-apa lalu kita harus menjauhkan Tuhan? Mari kita mau belajar dalam situasi-situasi hari-hari ini, saudara. Dikatakan di sana bahwa Ayub, orang yang kaya raya di Timur Tengah pada saat itu, Ayub ini kaya raya, saudara. Dia punya kambing beribu-ribu, domba beribu-ribu, unta beribu-ribu, lembu beribu-ribu. Dia punya, saudaraku yang terkasih. Dikatakan di sana, Ayub tidak pernah berbuat jahat. Ayub tidak pernah berbuat dosa. Ayub selalu nurut kepada Tuhan. Ayub selalu setia beribadah kepada Allah. Ayub selalu memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Tapi Ayub pun tidak lolos dari namanya ujian dari Tuhan. Ayat 9 ini membuktikan bahwa standar kehidupan kita di hadapan Allah itu memang harus benar-benar teruji. Baru Allah berkehendak dalam hidup ini. Ayub orang benar, orang suci. Dia hidup seturut kehendak Tuhan. Dia benar-benar tidak melakukan kejahatan di hadapan Allah. Tapi ayat 9 ini menjadi satu benturan ayat yang begitu. Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Saudaraku yang terkasih, mari kita belajar. Ada beberapa hal di sini yang harus kita pelajari. Jadi kita buka di dalam Ayub pasal 1 ayat 14 sampai 19. Saya baca. Jadi ujian Ayub ini, orang saleh, orang benar, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kejahatan di mata Allah, tapi Tuhan uji dia. Ayub 1 ayat 14 dan seterusnya berkata begini, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyeberang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bahwa suatu kali Ayub sedang menyuruh orang kepunyaannya untuk mengembalakan. Dia punya ternak yang namanya, di sana dia punya lembu, sapi. Tiba-tiba pasukan orang-orang Seba datang dan mencuri semua, tidak ada satu pun yang tertinggal. Ujian Ayub yang pertama, dia punya lembu sapi ludes, dicuri orang. Pasukan-pasukan Seba datang dan mengambil semua lembu-lembunya. Masuk akal nggak? Dikatakan Ayub itu orang saleh, orang sungguh-sungguh, tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berbuat dosa, hidupnya suci, hidupnya kudus. Tapi satu ketika lembunya ini dicuri orang, ludes, tidak ada satupun yang tertinggal, saudara. Apakah dengan begitu Ayub meninggalkan Tuhan? No. Jadi yang pertama di sana Ayub bahwa dengan hidupnya yang saleh, hidupnya begitu kudus di hadapan Allah, dia tidak luput dari namanya ujian. Dia terluput dari namanya seleksi dari Tuhan. Allah mengizinkan semua itu terjadi supaya Ayub belajar dan terus belajar mengenali dirinya, mengenali hidupnya di hadapan Tuhan. Ujian yang kedua dikatakan di sana bahwa
Sementara itu orang berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar semua, memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku seorang diri yang lumpuh sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ujian yang kedua adalah satu ketika tiba-tiba api menyambar dari surga dan meluluhlantakan, menghanguskan semua apa yang dimiliki oleh Ayub. Kambing dombanya ludes sehingga hari itu banyak sekali kambing panggang domba panggang, saudara yang terkasih. Tidak ada satupun yang tersisa, ludes, saudara. Ludes. Tidak ada satu yang tertinggal. Ayub orang saleh, orang kudus, orang suci. Dia tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berbuat dosa di mata Tuhan. Dia hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ujian ini harus Ayub terima, dan memang dia melihat dengan mata kepalanya bahwa ada api yang menyambar datang dan menghabiskan seluruh ternaknya. Kambing dombanya ludes disambar api, sehingga hari itu, saudara, kambing panggang, domba panggang itu ada di mana-mana, saudara. Ayo tetap setia kepada Tuhan. Lalu ujian yang ketiga, sementara itu orang berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya, dan dengan mata pedang hanya aku sendiri yang lumpuh sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Yang satu ini belum selesai, datang lagi berita bahwa orang Kasdim datang dan mencuri unta-untanya, saudara. Saudara tahu ribuan unta telah dicuri oleh orang-orang Kasdim. Aduh, mungkin mereka kata, aduh, satu belum selesai sudah datang lagi. Tuhan bilang apa? Belum puncaknya persoalannya. Ya, Tuhan bilang belum puncaknya. Katakan kanan kirimu, belum puncaknya persoalan. Ya. Ketika unta sudah dicuri semua orang Kasdim dan ludes, bukan hanya di situ ujian Ayub. Masih ada lagi, saudaraku yang terkasih. Ada orang lagi yang datang. Tiba-tiba Ayub itu punya anak 10. Lalu mereka mengadakan satu pesta di rumah anak yang sulung, anaknya yang tua. Mereka mengadakan pesta di sana, dan tiba-tiba angin kencang datang dan meluluhlantakan sehingga rumah itu roboh dan menimpa sekaligus 10 anaknya Ayub meninggal dunia, habis, saudara. Ada keadaan hidupmu seperti Ayub hari ini? Ada tantangan hidupmu seperti Ayub alami? Katakan kanan kiri, masih ada orang yang jauh lebih berat persoalan mereka tetap kokoh berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Jadi katakan kanan kiri, jangan GR lu jika lu hanya punya masalah segelintir. Karena Alkitab berkata, tidak ada orang yang dapat menandingi penderitaan Ayub. Tapi apakah Ayub meninggalkan Tuhan? No. Ini belum selesai. Hari duka belum selesai. Datang lagi ujian yang terakhir. Ujian yang kelima. Apa ujiannya? Istrinya tidak menopang. Kehidupan Ayub, istrinya tidak menopang. Tentang penderian Ayub untuk mencari keadilan dan kehendak Allah. Ayub pasal 2 ayat 9 berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah alam dan matilah.
Wow, keren kehidupan Ayub. Dia mendapat sorotan dari istrinya juga. Tiba-tiba belum habis di situ, teman-temannya datang lagi. Mungkinkah engkau telah berbuat dosa sehingga ujianmu seperti ini? Apakah dengan begitu Ayub minder? Ayub depresi? No. Mari kita belajar bersama-sama, saudaraku yang terkasih. Kita buka lagi di Ayub pasal 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10 dikatakan di sana, karena yang tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku timbul seperti emas. Alasan yang pertama, alasan menguatkan Ayub mengapa dari ujian bertubi-tubi dia tetap bertahan kepada komitmennya untuk mengikuti Tuhan. Alasan yang pertama adalah karena Ayub tahu tentang hidupnya. Alasannya karena Ayub tahu tentang hidupnya, bahwa seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku, saudara tahu emas semakin dibakar semakin mengkilat, semakin teruji takaran emasnya. Ayub tahu. Katakan kanan kirimu, katakan begini, hai masa alam, aku lebih tahu dari kamu. Ya. Kenapa Ayub tidak akan bergeser dari iman percayanya kepada Tuhan? Karena Ayub tahu jalan hidupnya. Masing-masing kita harus kita tahu jalan hidup kita. Kalau kita tidak tahu, kita akan gagal mengikuti Tuhan. Jadi harus kita baca. Jadi Ayub orangnya saleh, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat jahat, hidupnya berkenan kepada Tuhan, tidak pernah luput yang namanya ujian dari Tuhan. Ketika Ayub berseru kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Belum puncaknya persoalanmu. Ada ayat firman Tuhan yang lain berkata, tidak ada sesuatu yang tidak digenapi oleh Tuhan. Semua digenapi. Semua dijawab oleh Tuhan. Jadi kita harus belajar. Harus banyak belajar. Supaya hidup kita memiliki bobot di hadapan Allah. Tantangan demi tantangan, ujian demi ujian silih berganti. Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? No. Ketika saudara dan saya berada dalam sebuah ujian, seolah-olah Tuhan tidak pernah mendengar doa kita. Saya pernah jadi dosen, Bapak Ibu Saudara. Ketika kami sedang ujian, mahasiswa saya bertanya, ini. Saya memang sengaja tidak mau menjawab pertanyaan mereka, karena saya tahu mereka sedang ujian. Nah, saya tidak pernah memberitahu apa-apa, karena saya tahu mereka sedang ujian. Hal yang sama juga kita di dalam Tuhan. Ketika kita sudah berseru kepada Tuhan, ini bebanku, ini persoalanku, seakan Tuhan tidak pernah menjawab. Saudara tahu kenapa Tuhan tidak pernah menjawab? Karena kita sedang masuk dalam fase ujian, yang dimana semua rentetan persoalan, soal-soal itu harus kita jawab. Baru Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Jadi ketika kita masuk dalam ujian, seakan Tuhan tidak pernah menjawab kita, tapi Dia ada di sekitar kita. Dia ada dalam pergumulan kita. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar, saudara. Ayub percaya kepada Tuhan. Ayub percaya kepada Allah bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan.
dalam kondisi apapun. Karena Ayub tahu Allah sedang mengujinya. Lalu selanjutnya kita lihat lagi di dalam pasal 1 ayat 22. Kita buka lagi. Pasal 1 ayat 22 bunyinya, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini dia. Ada begitu banyak orang di luar sana, mereka datang kepada Tuhan hanya ingin mau hidup mereka dijawab, persoalan mereka ditangani, bisnis mereka maju, usaha mereka maju, ekonomi mereka naik, segala macam dan lain sebagainya. Tapi saudara, mari kita belajar dari kisah Ayub ini. Rentetan ujian demi ujian Allah perlihatkan kepada Ayub dan Ayub harus jalani itu. Firman Tuhan berkata, dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa. Ayub tidak menyalahgunakan ujian itu, tidak menambah, tidak mengurangi. Dia lurus polos berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau. Bahkan bukan sampai di situ. Di dalam cerita ini kalau saudara baca Ayub keseluruhannya, Tuhan juga menimpakan kepada Ayub itu bisul, penyakit bisul, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, saudara. Dan itu baunya minta ampun. Siapa yang mau melayani Ayub? Saya aja pernah kena bisul di sebelah sini, rasanya sakitnya minta ampun. Hampir 3 hari nggak bisa jalan. Nah, bagaimana Ayub? Firman Tuhan berkata dari ujung rambut sampai ujung kaki kena bisul dan mengeluarkan tanah yang berbau busuk. Kira-kira adakah penderitaan kita hari ini seberatnya Ayub alami? Halo? Adakah penderitaan kita seberat Ayub alami? Kalau memang hari ini kita menyadari bahwa ternyata masih ada yang lebih berat, tapi dia tetap memuji Tuhan, katakan kepada persoalan kecil kau. Amin. Ini yang harus kita belajar. Bukan kita belajar, kita mengikuti Tuhan, diberkati hidup kita. Ya, itu adalah janji firman Tuhan. Ketika kita mengikuti Tuhan, doamu dijawab, ekonomimu berkembang, segala macam. Ya, itu harapan kita semua. Tetapi mari kita mau belajar pada sisi yang lain, kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu banyak orang memang tidak bisa bertahan ketika mereka masuk dalam fase ini. Karena mereka punya konsep yang salah. Mereka kira mengikuti Tuhan itu ekonominya baik, kehidupannya baik, semua. Harus kita melalui ujian-ujian dulu, bro. Baru kita harus mengalami seperti ini. Ada yang berkata, Pak Gembala, aduh Bapak, saya begini dan begini, saya bangkrut, saya punya segala macam, saya punya segala macam. Saya cuma bilang begini sama mereka, hadapi persoalan itu karena persoalan itu masih belum ada di dalam tangan Tuhan. Perhatikan Ayub, dia orang jujur, dia orang saleh, dia tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat jahat, tapi dia masih diuji Tuhan. Apalagi kita yang hidupnya hanya setengah-setengah kepada Allah. Lalu kita punya beban, kita datang kepada Tuhan, kita membawa, kita menyerahkannya. Tuhan bilang, bro, hidupmu baik-baik dulu dengan saya. Lakukan dulu kehendakku, baru aku berbuat kepadamu. Amin. Ini yang harus kita belajar, saudara. Jadi kalau sebuah resiko hidup yang dimana engkau belum sungguh-sungguh itu terjadi, jangan engkau menyalahkan Tuhan. Jangan engkau menuduh orang-orang percaya di sekitarmu tidak peduli denganmu.
Tetapi koreksilah hidupmu. Perbaharilah hidupmu. Ketika hidupmu sudah berkenan kepada Tuhan, percaya apapun persoalanmu, Tuhan pasti bereskan. Amin. Saudara bisa belajar kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika raja mempersiapkan sebuah penghukuman bagi mereka, mereka tidak pernah takut. Mereka melihat bahwa raja sedang membuat satu lubang dan di dalam gua itu ada harimau, ada macan, ada segala macam. Mereka tahu. Mereka tidak pernah goyah. Kenapa? Karena mereka tahu belum puncaknya Tuhan membela mereka. Mereka harus ditangkap, disiksa. Tangan Tuhan seolah tidak pernah datang membela mereka. Tetapi ketika mereka dibuang ke gua singa, ketika mereka dibuang ke lautan api, di sanalah tangan Tuhan bertindak. Amin. Jadi hari ini saudara katakan kepada masalahmu, ketika kau mengalami persoalan yang berat, lalu seolah tangan Tuhan tidak pernah hadir, katakan sama Tuhan, belum puncaknya masalah. Ketika sudah puncaknya, Tuhan pasti membereskannya. Amin. Katakan kanan kirimu, masalahmu belum pada titik puncaknya. Berjalan terus sesuai arahan dari Tuhan. Berjuang terus sesuai arahan dari Tuhan. Jangan kau membelok ke kiri dan ke kanan. Ini yang enak kita belajar di sini. Jadi banyak orang khotbah harus berkat-berkat, tapi kita harus mempelajari sisi yang lain. Bukankah Ayub ini dikatakan bahwa orang yang kudus, hidupnya berkenan kepada Allah, tidak berbuat dosa, tidak berbuat jahat, dia selalu setia kepada Tuhan, dia rajin memberikan perpuluhan, tapi dia tidak pernah lolos dari namanya ujian. Orang-orang di sekitarnya memuji, termasuk istrinya, mencela tentang iman percayanya kepada Tuhan. Ayub diam 1000 bahasa. Dan apa yang terjadi saudara? Mari kita buka di dalam Ayub pasal 42 ayat 12. Kita lihat ketika kita sungguh-sungguh berjerih payah untuk mendatangkan kehendak Allah, berkat apa yang akan kita terima. Ayub 42 ayat 12 saya bacakan buat saudara. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya dan selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kisya, yang ketiga Keren-Hapuk. Dia mendapat lebih dari apa yang telah dia korbankan, lebih dari apa yang dia serahkan, dia ikhlaskan kepada Tuhan. Saudara, jadi mari firman Tuhan mengundang dan mengajak kita pagi hari ini, belajar kepada Tuhan saja. Jangan engkau menoleh ke kiri dan ke kanan. Jangan engkau melihat keberhasilan orang lain. Jangan engkau melihat kesuksesan dunia, lalu engkau tergoda, lalu mengubah komitmenmu untuk tidak setia kepada Allah. Karena judul khotbah saya tadi, sekalipun tidak mendapat apa-apa, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Karena masih ada harapan, masih ada kesempatan, masih ada mujizat, masih ada keberuntungan di dalam Kristus Yesus. Dan kita mau belajar, saudaraku yang berkati. Tadi kesaksian Pak Matius berkata, jangan di saat engkau diberkati engkau berhura-hura, jangan di saat engkau sehat engkau berhura-hura, tapi di saat engkau dalam kesulitan engkau tinggalkan Tuhan. Itu namanya Kristen KTP.
Kristen abadi, Kristen sejati, dalam situasi apapun, kita tetap mengatakan, Tuhan Yesus, yes, come to me. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan inginkan di generasi kita hari-hari ini. Tuhan mau mencari orang yang betul-betul berkomitmen, tidak abu-abu. Tapi orang benar-benar orang Kristen yang berkomitmen, anak-anak Tuhan yang berkomitmen, seperti seorang yang sakit di kolam Bethesda. Begitu banyak orang menghalangi bahkan menggeser dia dari kolam itu. Dengan sepayah-payahnya dia terus berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada kolam supaya dia meraih kesembuhan. Seperti itulah hidup kita. Oleh sebab itu, jika hari ini saudara punya masalah, saudara punya persoalan, saudara punya pergumulan, dan seolah-olah tidak ada jawaban Tuhan, ingat, Ayub pernah dipuji Tuhan. Dia orang yang setia, orang yang berkenan kepada Tuhan, tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat dosa. Dia setia memberikan persatuan, tapi dia masih dipuji Tuhan. Kembali kepada Tuhan dan setialah kepada Allah. Jadi ketika engkau sudah sungguh-sungguh, engkau sudah memang meninggalkan segala sesuatu, engkau masih dijumpai, berteriak kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan pasti memberi jalan keluar buat saudara. Jangan karena keteledoranmu, jangan karena keserakahanmu, lalu persoalan itu datang, lalu mau menyalahkan Tuhan, apalagi meninggalkan Allah. Hari-hari ini terlihat dalam kehidupan umat percaya, orang-orang mulai mundur karena ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka tidak mendapat apa-apa. Karena memang motivasi mereka hanya itu. Tidak mau melihat keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Mereka tidak mau mengejar keselamatan, tapi mereka hanya ingin mau mengejar kebutuhan hidup mereka. Seolah-olah kebutuhan itu jauh lebih penting daripada keselamatan itu. Mari kita belajar. Jangan berkat yang kita lihat. Jadi ada sisi yang lain yang harus kita belajar bagaimana kita bisa bertahan. Dan pada akhirnya kita bisa memunculkan kemuliaan Tuhan lewat penderitaan dan perjuangan hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita naikkan pujian kemanakah